akan review website yang udah kita buat menggunakan AI kali ini. Dan di sini untuk headernya tulisannya seperti ini, ada tulisan tokonya, lalu ada navigation bar, di home, about, product, testimonial, FAQ, dan kontak. Halo teman-teman semua, kembali lagi bareng aku Alvin Jawhari. So, di kesempatan kali ini kita akan bersama-sama belajar membuat website menggunakan AI dari nol dan pastinya gampang banget. So, langsung aja kita ke pembahasannya. Oke, kali ini kita akan belajar membuat website menggunakan AI. Dan by the way, untuk AI yang akan kita gunakan kali ini adalah ChatGPT. Yang mana ini AI yang udah kita sering pakai sehari-hari ya. Jadi seperti biasa, kalian tinggal buka aja browser kalian dan kunjungi website chatgpt.com, login ke akunnya dan langsung masuk ke tampilan seperti ini. Sebelum kita jauh-jauh untuk memerintahkan ChatGPT membuat website, kita akan belajar dulu nih kira-kira website yang baik itu bagaimana. Nah, jadi ada beberapa konsep atau struktur website yang perlu kita ketahui ya. Oke, jadi untuk struktur website yang istilahnya proporsional atau baik kurang lebih seperti ini. Yang pertama itu adalah header ya, header. Yang kedua ada main. Nah, main ini biasanya berisi konten, jadi biasa sebut konten aja. Lalu yang ketiga ada footer. Nah, jika ketiga komponen atau struktur website ini udah ada di website kalian, maka website kalian udah otomatis merupakan website yang baik, bagus, ataupun proporsional. Nah, kita akan ambil contoh dari websitenya presidenri.go.id. Oke, yang pertama adalah header. Nah, header ini tuh ada di tampilannya sini, teman-teman. Ada di sebelah sini nih, kayak logo, lalu ada tulisan, lalu di sebelahnya ini ada yang namanya navigation bar atau apa ya, button navigasi, dan di sebelahnya ini ada pencarian. Nah, ini adalah bagian dari header, teman-teman, gitu ya. Yang selanjutnya ada bagian main. Nah, main ini identik dengan bagian konten yang isinya biasanya ada artikel-artikel gitu ya. Untuk di website ini itu untuk kontennya adalah berupa konten berita. Maka di bagian main ini isinya akan berupa artikel atau berita seperti ini guys. Jadi ini menyesuaikan dari format website kalian gitu ya. Oke. Selanjutnya ada footer. Nah, footer itu berada di paling bawah ini. Nah, fungsi dari footer ini biasanya merupakan sebuah apa ya? Sebuah kalimat yang biasanya berupa kayak kita gitu menyampaikan informasi kalau website ini ada ciptanya gitu. Jadi tidak sembarang orang bisa mengcopy atau memodifikasi source code dari website ini guys. Sehingga bisa menjadi lebih aman dan secure gitu ya. Dan biasanya di beberapa website ya, hanya di beberapa website itu ada semacam footer tambahan di atasnya gini. Itu biasanya ada informasi tentang website tersebut seperti alamat, contact person. Lalu biasanya juga ada semacam navigation bar yang mini seperti ini guys. Jadi ini tergantung dari website kalian mau kalian konsep seperti apa. Jadi mungkin di titik ini silahkan konsep sebagus mungkin ya untuk website kalian kedepannya itu akan seperti apa. Oke. Nah, setelah kalian konsep sedemikian rupa, kita akan langsung masuk ke prompt-nya. Nah, untuk prompt-nya di sini kalian bisa akses di deskripsi di bawah, gratis ya. Kalian tinggal buka aja. Oke, yang pertama di sini kita akan perintahkan ke ChatGPT-nya untuk menjadi seorang front-end web developer profesional. Yang mana tugas dari front-end web developer ini adalah membuat web gitu ya di bagian tampilan depan. Jadi kalau kalian melihat tampilan depan seperti ini itu yang membuat adalah front-end web developer. Sedangkan untuk bagian data-data di belakangnya itu tugasnya dari back-end developer. Atau lebih jelasnya kalian bisa cari aja di Google pengertiannya ya. Dan di sini gue tidak akan menerangkan secara detail ya. Jadi kita bisa copy paste dulu prompt ini. Lalu kita taruh sini ya. Dan kita langsung kirimkan aja ke ChatGPT. Page seperti ini atau portfolio atau website company profile. Ya, itu kalian bisa sesuaikan dengan website kalian teman-teman. Tapi di kasus kali ini kita akan menggunakan atau kita akan membuat landing page aja gitu ya. Dengan nama apa? Nah, namanya misalnya adalah free store. Kalau misalnya dia berupa marketplace itu akan lebih kompleks lagi teman-teman. Tapi ya
Menurut saya untuk landing page ini sudah cukup. Dengan nama apa? Dengan nama Free Store. Nah, Free Store ini merupakan nama dari website kalian misalnya. Dengan tampilan yang menarik menggunakan text tag. Nah, text tag ini merupakan sebuah programming language atau bahasa pemrograman yang akan kalian gunakan ya. Tenang, kalian tidak perlu mempelajari secara detail tentang codingnya. Nanti akan saya jelaskan sedikit demi sedikit. Insya Allah kalian paham. Yang mana kalau simpelnya kita kali ini akan menggunakan text tag berupa HTML, CSS, dan JS untuk membuat sebuah landing page sederhana. Yang mana karena ini merupakan website statik, maka kita sekali lagi tidak perlu menggunakan database ataupun menggunakan proses yang ada di bagian backend. Jadi tenang aja gitu ya. Oke, selanjutnya, tapi terlebih dahulu buatkan struktur file atau foldernya sebelum memberi code-nya kepada saya. Ini penting karena percuma aja gitu kita udah dikasih code-nya tapi kita nggak tahu gimana struktur file folder yang dimaksud ya gitu. Oke, selanjutnya kita akan masuk ke bagian websitenya. Nah, pertama untuk header. Nah, headernya kalian mau kayak gimana nih? Misalnya saya mau stylenya seperti ini aja. Saya mau misalnya stylenya cuma ada tulisan websitenya, nggak mau ada logonya. Lalu saya mau di sini cuma ada button navigasinya, cuma ada tombol navigasi dan kotak pencariannya nggak ada ya. Jadi saya akan tulis di sini headernya, saya kasih kurung seperti ini, atau kalian bisa enter aja di bawahnya. Misalnya tampilannya, pokoknya kalian tinggal tulis serinci mungkin, sedeskriptif mungkin, sampai si AI-nya itu paham gitu ya. Jadi kuncinya itu AI-nya paham, bukan bahasa kalian apakah bagus atau tidak gitu ya. Tampilannya misalnya gue pingin di sini ada tampilannya ada tulisan websitenya, itu aja. Lalu di sampingnya gue pingin misalnya ada di samping ya, ada navigation bar, ada tombol navigasi gitu ya. Lalu nggak usah ada search bar gitu ya. Oke, lanjut untuk main atau konten. Nah, karena di sini kita akan menggunakan studi case-nya adalah sebuah website landing page, maka di sini untuk kontennya gue akan menampilkan produk dalam bentuk 10 card ya, dalam bentuk card di sini. Atau untuk cardnya ini bisa kalian ubah menjadi misalnya kolom ataupun gambar ya, bisa kalian sesuaikan aja sesuai format website kalian. Sekali lagi ya, silahkan reset sebanyak mungkin agar website kalian menjadi lebih bagus dan promnya ini menjadi lebih jelas. Oke, selanjutnya untuk footer. Nah, untuk footernya saya pengen simple aja ya, saya tulis aja di sini yang simple gitu ya. Oke, nah setelah kalian udah mendeskripsikan websitenya, oh ya ini salah, saya akan ganti dulu bentar. Setelah kalian udah mendeskripsikan bagian website ini, kita akan langsung mengirimkannya ke ChatGPT. Oh ya, sebelum itu ada lagi nih catatan. Nah, untuk catatannya di sini, pertama buat dengan tampilan yang responsif. Kenapa kita akan membuat tampilan dengan responsif? Karena kalau tampilannya itu nggak responsif, tampilannya hanya bisa kita akses atau akan bagus aja tampilannya itu di tampilan desktop kita, di laptop kita yang kita gunakan untuk membuat webnya saat ini. Sedangkan kalau di tampilan Android atau di tampilan tablet gitu ya, itu tidak akan bagus. Makanya kita pengen di sini tampilannya itu responsif agar di segala device itu bisa support dan tetap bagus gitu tampilannya ya. Yang kedua adalah penamaan file, kelas, dan sebagainya itu seperti standar industri. Kalian bisa ikuti aja. Yang ketiga adalah beri icon dan gambar. Dan yang keempat, warna yang digunakan adalah gradient biru. Yang terakhir, berikan detail lainnya. Berikan detail lainnya ini bisa kalian hapus. Kalian bisa berikan detail sebanyak mungkin kepada AI-nya biar semakin paham ya. Semakin banyak detail yang kalian berikan ke AI-nya, maka akan semakin bagus website kalian banyak. Oke, setelah promnya ini udah jadi sempurna seperti ini, kita bisa copy paste aja yang mulai dari sini sampai dari catatan ini. Oke, kita akan kirimkan ke ChatGPT-nya. Untuk teks-teks ini kita akan hapus aja. Oke, bentar, gue lupa nih. Di bagian teks-teksnya ini harusnya tulisannya adalah HTML, CSS, JS. Oke, kita akan kirimkan aja. Maka sebelum membuat code-nya seperti perintah kita, dia akan membuat struktur file atau folder terlebih dahulu. Ini penting ya, karena agar kita tahu nanti dan biar nggak bingung gitu, biar langsung jadi juga gitu kan guys.
Nanti kita akan dibuatkan code-nya baruan. Oke, setelah strukturnya kita kasih, lalu dikasih juga code-nya, baru dikasih code-nya ya. Nah, seperti ini. Nah, sebelum kita masuk ke tahap strukturalnya, kalian pastikan dulu menginstal software atau aplikasi yang udah gue rekomendasikan di video sebelumnya, itu aplikasi belajar coding web terlengkap untuk pemula ya. Karena di sini kita tidak akan belajar coding, tapi kita akan membuat website menggunakan coding menggunakan AI. Makanya kalian silahkan install dulu web. Nah, untuk websitenya kalian bisa tonton video gue yang sebelumnya. Di sini akan ada text editor berupa Visual Studio Code dan komen lainnya, silahkan diinstal aja ya. Bisa kalian akses di deskripsi di bawah. Nah, kalau kalian udah download semua aplikasinya, kita akan langsung masuk ke pembahasan selanjutnya, yaitu membuat struktur file dan foldernya. Jadi kalian tinggal buka aja file explorer kalian, lalu kalian membuat sebuah folder baru. Nah, misalnya di sini gue akan membuat sebuah folder bernama sesuai nama ya, misalnya Store. Nah, gitu. Setelah itu di sini kita bisa klik kanan aja dan kita klik show more option, lalu kita klik open with code. Nah, di sini kita akan menggunakan Visual Studio Code. Yang mana untuk tutorial selengkapnya seputar Visual Studio Code ini udah ada di video sebelumnya, kalian bisa langsung cek aja, sekalian download aplikasinya juga ya guys ya. Oke, di sini kita akan samakan dengan struktur folder yang udah diberikan oleh AI-nya. Yang pertama kita membuat folder bernama Store. Nah, ini benar ya. Nah, selanjutnya kita harus membuat file utama HTML bernama index.html. Yang kedua kita harus membuat folder bernama CSS yang di dalam foldernya itu ada stylus.css. Lalu selanjutnya kita membuat folder bernama JS yang mana di dalamnya tulisannya adalah app.js. Lalu kita membuat sebuah folder lagi bernama asset yang di dalam asset ada folder image. Di dalam folder image ini isi dari gambar produk kalian. Lalu yang selanjutnya kita membuat folder icons yang di dalam icons, ini kayaknya gue pingin iconsnya ini berupa ini aja ya. Kita tuliskan aja gini, iconsnya berupa CDN aja. Jadi nanti kita tidak perlu siapin gambar untuk iconnya. Di sini kita akan menggunakan icon yang CDN aja ya teman. Nah, kayak gini untuk struktur foldernya. Nah, kita akan coba mulai dulu dari awal. Untuk membuat folder kalian bisa pencet yang ini nih, yang new folder. Yang pertama kita akan membuat folder CSS, ketik aja CSS, lalu enter ya. Selanjutnya kalian bisa klik di dalam foldernya, klik seperti ini, lalu kita klik new file di sini. Kita klik new file dan kita bisa ketikkan aja stylus.css ya, titik CSS seperti ini. Setelah itu kita bisa klik icon yang ini untuk mengecilkan tampilannya. Nah, kita bisa klik di luar seperti ini. Selanjutnya kita bisa klik new folder dan ketik JS. Nah, di dalam folder JS kita klik new file dan kita bisa ketik app.js ya, ini sesuai yang sudah diperintahkan oleh AI-nya yang dicontohkan seperti ini. Selanjutnya kita membuat file bernama index.html. Jadi kita klik new file dan bisa kita ketik index.html. Selanjutnya kita disuruh membuat folder asset, yang mana di dalam folder asset itu ada folder image yang ini menampung dari gambar kalian. Jadi kita bisa klik new folder di sini, ketik aja asset ya, lalu kita enter dan di dalam asset kita klik di sini new folder lagi dan kita ketik di sini images seperti itu guys. Oke. Dan untuk image ini bisa kalian masukkan untuk gambarnya ya. Oke, itu aja untuk struktur folder yang akan kita gunakan kali ini. Simple ya. Oke, dan mungkin buat kalian mungkin udah pernah belajar coding nggak akan kesusahan ya. Jadi ini poin plus juga sih buat kalian mungkin sebelumnya udah belajar coding. Tapi tenang, kalau mungkin belum belajar coding sama sekali, tenang aja karena gue akan jelasin semudah mungkin. Dan dan selanjutnya di sini kita udah diberi source code-nya atau code-nya. Nah, ini kita bisa copy paste aja. Nah, caranya kita bisa langsung aja. Oke, bentar. Ini nggak bisa di copy paste kah? Oh, bisa ya. Nah, kita harus klik dulu. Kita langsung aja select all. Ya, kita blok semua, kita klik kanan, copy. Selanjutnya kita masuk ke index.html ya, file index.html. Lalu kita bisa Ctrl V atau paste seperti ini. Setelah itu ya,
kalian bisa cek dulu nih apakah tampilannya sudah benar atau enggak, atau udah bisa atau enggak ini file kalian. Caranya, kalian bisa pergi ke bagian ekstensi ini dan kalian bisa install dulu ekstensi bernama Live Preview. Yang sebenarnya untuk tutorialnya udah ada di video sebelumnya, ya sekali lagi bisa kalian tonton aja. Jadi kalian bisa install dulu ekstensi ini yang berguna untuk menampilkan preview website kalian. Kalau udah diinstal, tinggal kalian klik aja di sebelah sini, klik kanan, klik show preview. Ini adalah tampilan awal dari website kalian. Lah, kok jelek banget ya, karena di sini belum kita styling atau istilahnya belum kita edit sama sekali. Jadi tampilannya ini masih pure HTML gitu ya. Tenang aja, nanti kita akan ubah. Di sini kita bisa perhatikan dulu apakah kira-kira apa ya, webnya ini udah sesuai atau belum. Ya kita tidak perlu memperhatikan tampilannya yang jelek, tapi kita cukup fokus aja ke struktural dari websitenya itu udah benar atau belum. Di sini gue pengen ada tulisan, oke benar. Lalu ini ada navigation bar, ini di bagian header ya berarti ya. Lalu di sini ada our product, ini ada product name, ada add to cart, dan ada footer. Nah ini di studi kasus ini gua udah bener nih untuk websitenya ya. Oke, langkah selanjutnya kita akan perintahkan ke AI-nya untuk buatkan file CSS dan JS ya, karena di sini kita tadi belum dikasih, gitu ya. Kita kirimkan aja. Oke, udah jadi nih. Ya untuk file CSS-nya udah jadi kita tinggal select all lagi seperti tadi ya, tinggal di apa istilahnya, di copy paste gitu ya, di blok, lalu kita copy lagi seperti ini gitu ya. Lalu selanjutnya kita tinggal pergi ke VS Code kita, lalu masuk ke dalam folder CSS, kita klik sekali. Di dalam foldernya kan ada file stylus, kita bisa klik, dan di dalam folder stylus kita bisa klik kanan dan klik paste ya, atau kita Ctrl V juga bisa sebenarnya. Oke, seperti itu guys. Selanjutnya kita bisa klik kanan lagi, kita kembali ke file HTML ya, kita bisa klik HTML, kita klik kanan, kita klik show preview. Nah, udah makin bagus kan website kalian guys ya, menggunakan CSS ini. Jadi fungsi dari CSS ini tuh intinya untuk mengedit website kalian lebih bagus gitu ya, untuk merubah tampilannya menjadi lebih bagus dan interaktif seperti ini. Nah, untuk ngecek secara full tampilannya dan apakah juga sudah responsif, kalian bisa klik nih icon ini, yang titik 3 bar gitu ya. Lalu kita klik open in browser. Oke, kita akan opennya di Brave juga deh, biar lebih gampang ya. Oke, kita akan open di Brave. Dan kita coba lihat. Ntar, kita close dulu. Oke, kita coba lihat ya hasilnya. Dan untuk tampilannya sebenarnya udah bagus, tapi untuk ini kok gini ya, ini footernya harusnya di bawah sini. Oke, dan untuk headernya ini udah cukup sesuai, tapi ini kayak kaku banget ya, masih kaku. Nah, misalnya kan ini masih ada yang salah ya guys ya. Yang salah ini kalian bisa catat dulu di notepad, nanti kita akan perintahkan ke AI-nya untuk membenarkan. Nah, caranya kita tulis seperti ini, tolong benarkan, lalu kita tulislah di sini poin-poinnya. Nah, misalnya di sini untuk headernya, nah headernya gue pingin itu sebenarnya gini guys, si navbarnya itu ada di sampingnya langsung. Nah, ini kan ada icon, lalu di sini ada nama dari toko kita. Nah, gue pingin itu sebenarnya navigation bar ini tuh ada di samping kanan ya, bukan di bawah. Jadi gue tinggal tulisin aja, misalnya gini, gue pingin navigation barnya di sampingnya langsung, bukan di bawah tulisan websitenya. Misalnya gue pingin kayak gitu ya. Oke, next untuk kontennya. Nah, ini kontennya kan cuma gini doang ya, nggak menarik sama sekali. Ini cuma satu doang, buat apa coba? Oke, gue pingin di sini untuk kontennya, gue pingin ada 10 cart yang isinya produk berbeda-beda. Nah, gue contoh kayak gini aja. Lalu apa lagi ya? Misalnya di bawah produknya itu, di bawah produknya ada apa ya, misalnya pesan sekarang, tulisan pesan sekarang.
yang ketika diklik akan mengarahkan ke WA ya, karena ini berbasis website statik bukan dynamic. Jadi kita akan membuat tampilannya itu berupa statik ya. Kalau kita klik seperti ini itu akan mengarahkan ke WA kita misalnya ya, ke nomor WA. Lalu selanjutnya untuk footernya, nah ini footernya parah banget nih. Ya namanya juga AI guys ya, dimaklumi aja kalau kurang sempurna. Footernya gue pingin dibuat paling bawah aja. Dibuat paling bawah aja gitu ya, paling bawah aja, atau dibuat ke bawah aja. Untuk semuanya tambahkan juga animasi biar lebih interaktif misalnya gitu ya. Pokoknya kalian tinggal request aja semau kalian. Misalnya juga gue pingin untuk stylenya, untuk style websitenya lebih kekinian. Nah, misalnya gue pingin seperti ada efek transparan gitu ya. Ini contoh aja sih. Kalau kalian mau konsep yang lain ya silahkan aja. Pokoknya perintahkan ke AI kalian. Nah, gue pingin misalnya efek transparan dan dark mode ya. Kita bisa copy paste aja prompt yang udah kita buat barusan ini ke ChatGPT-nya. Kita close. Nah, di message ini kita bisa copy, kita kirimkan. Bentar guys, kita coba refresh dulu kali. Oke, sorry tadi ada sedikit kesalahan nih ya. Oh ya, ternyata JS-nya juga udah dibikin nih. Oke, kita copy paste dulu kali ya. Gue nggak tahu tadi ternyata JS-nya juga udah dibikinin. Oke, karena berhubung JS-nya udah dibikinin, kita bisa copy paste lah untuk JS-nya. Oke, kita bisa langsung aja blok ya. Gua salah klik. Oke, sorry, gue salah klik. Ya, pada intinya gini, kita udah diberi page.js untuk JavaScript-nya. Kita bisa langsung copy kode. Nah, kita klik copy kode, lalu kita masuk ke VS Code-nya. Ini sekalian ya, teman-teman. Lalu kita masuk ke dalam folder JS. Nah, di dalam folder JS kan ada file app.js, kita bisa klik. Lalu di dalam app.js kita bisa klik kanan, kita klik paste. Seperti itu ya. Nah, di sini kita udah bisa memainkan JavaScript-nya. Hingga gua nggak tahu nih, maksudnya apa? Welcome to Fresco. Oh, oke. Jadi ketika ini harusnya bukan konsol loh. Oh, ini mungkin developer. Oke, kita lupakan dulu di JavaScript-nya. Sekarang kita copy paste prompt-nya tadi ya. Sorry, tadi ada sedikit gangguan di jaringan gua. Wifi-nya mati guys, sampai. Oke, kita bisa langsung paste aja. Kok paste? Dikirimkan gitu ya. Oke, gua bakalan benerin semuanya dengan request. Oke, mantap ya. Thank you ChatGPT gitu ya. Kapan lagi kan kita bisa membuat website menggunakan ChatGPT dan pasti ini secara gratis. Oke, kita tunggu aja. Oke, untuk HTML-nya udah jadi, kita bisa copy code-nya. Harus di copy kah ini? Kita bisa ini select all aja manual. Langsung kita Ctrl A ya untuk men-select all dan kita Ctrl T. Untuk melihat perubahannya kita save. Kalau tampilannya buruk seperti ini tenang ya, karena CSS-nya belum update. Kita kembali dulu ke browsernya apakah udah selesai, kita cek ya. Wah, panjang. Kita bisa langsung copy kode. Nggak bisa juga. Kita select all aja lah. Jadi kalian bisa ini. Oke, lalu kita kembali ke stylus CSS ya. Kita Ctrl A, kita Ctrl V. Nah, wow, ini tampilannya lebih oke nih. Dan sesuai dengan requestan gue. Oke, yang terakhir ini dikirimkan juga yang app.js. Oke, kita tinggal copy kode. Dan kita masuk ke app.js dan kita copy paste seperti ini. Oke, kita klik pesan sekarang. Nah, akan diarahkan ke website ya. Oke, ini bisa kita custom. Nah, di sini sedikit gua mau modifikasi nih di bagian ininya, produknya. Nah, nih di sini gua pingin produknya itu lebih banyak ya. Nah, di bagian div class card ini kita bisa copy paste atau kita bisa duplikat ya istilahnya.
Nah, seperti ini kita akan banyakin aja nih. Misalnya gue pingin berapa ya? 1, 2, 3, 4, 5. Kita coba cek ya, gimana hasilnya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 kan, biar pas gitu. Oke, kita coba copy paste lagi dan udahkah? Kita cek ya. Oke, kelebihan 1 kita hapus aja. Oke, kita coba cek ya teman-teman. Nah, di sini udah 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oke, ada 8 card. Dan untuk responsifnya kita bisa cek ya. Nah, kita bisa klik kanan ke inspect untuk cek responsifnya seperti ini. Kita bisa geser-geser aja nih. Nah, gitu ya. Ini setauku bisa diganti. Nah, ini mode-modenya bisa diganti nih. Misalnya ke iPhone. Nah, kalau tampilan HP seperti ini ya, udah cukup responsif. Dan untuk navigation bar ini juga bisa langsung diklik. Jadi mantap nih. Oke, gitu ya. Oke, kita lanjut ya. Misalnya ke tampilan ini iPad ya. iPad ini berarti apa namanya? Tablet ya. Tablet kayak gini tampilannya. Oke, sudah cukup responsif. Mantap ya. Minusnya di sini sepertinya peletakan ininya ya, tulisannya ini, dan untuk animasinya ini juga udah cukup interaktif. Oke, kita coba ini ya, isi apa namanya, gambarnya ini kan belum ada ya. Kita coba cari dulu deh. Oke, di sini gue akan coba cari di Pinterest ya teman-teman. Jadi kalian bisa langsung aja cari aja gambarnya sesuai yang kalian inginkan ya. Di sini gue misalnya ketikkan di sini food gitu. Ini udah ada banyak banget nih. Nah, misalnya katakanlah gue di sini jualan makanan cepat saji gitu ya, misalnya burger. Kita coba download image ya. Oke, lalu kita pergi ke directory website kita tadi. Kebetulan di sini gue taruh di sini nih. Mana nih? Di template. Lalu di free store. Nah, kalian bisa perhatikan kalau mau nge-save gambarnya itu kalian masuk ke dalam foldernya aset, teman-teman ya. Kalian masuk ke dalam foldernya aset, lalu masuk ke dalam foldernya images. Nah, baru kalian masukkan gambarnya. Ini kalian gambarnya ini bisa kalian rename aja, misalnya apa ya, produk 1 ya. Kita bisa save biar gampang aja nanti kalau manggilnya. Oke, next, kalian tinggal cari aja gambar-gambarnya ya. Di sini gua akan skip aja sampai menemu gambar yang pas. Oke, di sini gua udah mengumpulin beberapa gambar, sekitar 9 gambar yang sesuai dengan card yang udah kita punya. Dan gambar ini gambar-gambar makanan cepat saji gitu, dan ada juga beberapa ini snack gitu ya. Oke. Tugas kita kali ini adalah memanggil gambar-gambar ini. Nah, gimana tuh caranya? Nah, caranya karena di sini kita udah diberi semacam ini kalian bisa perhatikan di tulisan ini ya, IMG. Nah, setelah IMG kan ini ada SRC. Nah, SRC itu maksudnya adalah source. Nah, source itu artinya kita akan mengambil gambar ini itu dari mana, teman-teman. Nah, karena di sini source-nya itu kita akan ambil dari dalam folder asset ya. Di dalam folder asset kan ada folder images. Di dalam folder images itu ada isi gambar-gambarnya. Maka kita akan ambil gambarnya itu dari folder images. Caranya gimana? Nah, caranya kita bisa ketik aja ya di dalam tanda kutip 2 ya, di dalamnya pastikan kita bisa hapus. Bisa ketik asset, atau gini deh, kita bisa ketik slash dulu. Slash kita klik ini asset. Lalu bisa kita klik image. Jadi kita bisa tinggal sesuaikan aja mau produk yang mana. Karena produk pertama. Nah, nanti muncul ya. Oke, next kita masuk ke produk kedua. Biar gampang kita bisa langsung ganti aja tulisannya produk 2. Bentar. Kita copy paste aja lah ya. Kita copy paste. Seperti ini kita ganti produk 2. Pokoknya yang di dalam tanda kutip 2 ini kalian bisa ganti ya di setelah SRC. Lalu ini produk 3. Dan kalian bisa lakuin itu sampai selesai. Oke, nah ini udah kita isi semua nih ya. Tapi ada beberapa gambar yang nggak muncul ya. Bentar, gua cek dulu ya. Ini sepertinya ada yang nggak sesuai namanya. Produk 7. Oke, sorry. Oh ya, gue lupa nih. Kita harus memperhatikan juga ya di sini formatnya. Nah,
Formatnya itu ada di sebelah sini nih. Kalau ada format JPEG atau JPEG seperti ini, ada juga yang formatnya JPG, biasanya ada juga yang PNG. Jadi kita bisa sesuaikan ya dengan gambarnya. Oke, di sini gambar yang nggak tampil itu di produk ke ini, kita ganti sekalian ya. Produk 1, 2, 3, 4. Produk 4. Kita cek ya. Nah, benar ya. Di sini produk 4 formatnya JPG nih. Jadi sekalian problem solving gitu ya. Jadi makanya di sini untuk videonya nggak akan gua skip. Oke. Lalu untuk yang produk 5 ini paling juga JPG. Nah, benar ya. Dan untuk yang produk terakhir, produk 6 ini juga JPG. Nah, oke. Semua produknya udah muncul ya, kita bisa lihat dulu nih apakah hasilnya bagus atau enggak. Kita coba cek ya. Kita masuk ke ini, kita refresh. Oke. Nah, ini nih tampilannya ya, cukup oke udahan, dan kita bisa langsung klik kan sekarang. Kalau klik sekarang, use selected product 1 dan oke. Nah, kalau udah kita akan diarahkan ke WA teman-teman. Jadi WA-nya bisa ke WA kita gitu ya. Wow, cukup bagus loh ya untuk tampilannya. Kalian bisa lihat dulu nih, kira-kira ada yang mau dikoreksi lagi nggak nih? Oke gitu ya. Misalnya gua mau koreksi lagi nih di bagian navbarnya. Nah, gua pengen navbarnya ini kan ada semacam kayak garis di bawahnya gitu ya, atau sebutannya itu line, underline gitu ya. Jadi kita bisa perintahkan ke AI-nya untuk CSS navbarnya di bawahnya nggak usah garis. Akan perintahkan seperti ini ke AI-nya, maka nanti dia akan memperbarui itu di bagian CSS navbarnya aja. Jadi kita tidak perlu ngomong copy paste manual semuanya gitu ya. Oke, jadi kita bisa langsung aja copy paste seperti ini, kita copy. Nah, lalu kita pergi ke stylus.css. Lalu tugas kita cari ini. Nah, ini kan tulisannya header nav A. Kita coba cari ya. Di dalam filenya tulisan yang header nav A. Nah, ini dia header nav A. Kita bisa select seperti ini, kita bisa control V. Save ya, udah jadi. Sorry ya guys, kalau misalnya videonya kepanjangan ya, ini karena natural aja. Sekalian kalau misalnya ada masalah gitu ya, kita bisa solve bersama. Nah ini udah hilang ya untuk apa namanya, text decorationnya ya ini. Kan tadi text decorationnya ini nggak ada di komen gini, jadi dia nggak bisa guys. Nah, tadi kan gini ya, makanya di sini ada tulisan. Ini sesimpel itu. Tapi kan karena di sini konteksnya adalah kita nggak paham coding sama sekali, jadi nggak mau ya kita harus mengandalkan AI semuanya ya. Oke, problemnya ini udah terselesaikan. Selanjutnya di sini karena untuk tampilan website ini masih kurang banget ya. Gue pingin sebelum muncul produknya ini tuh ada semacam pengenalan apa ya, tokonya gitu. Jadi kita buat revisi lagi ke AI-nya. Tolong tambahkan bagian ini ya, bukan benarkan, tambahkan bagian ini. Oke, jadi kita suruh nambahin ke AI-nya untuk menambahkan bagian ini. Pertama, untuk bagian apa yang mau kita tambahkan nih? Nah, misalnya bagian yang mau kita tambahkan adalah gue pingin ada semacam landing page. Bukan landing page, apa namanya? Kayak pengenalan dari toko free store itu apa gitu ya. Lalu di bawahnya kenapa harus memilih free store, misalnya seperti itu, toko kami misalnya gitu ya. Lalu misalnya di bawah produknya pingin ada komentar-komentar apa ya, istilahnya testimoni dari pelanggan ya. Pokoknya kalian tinggal sesuaikan aja dengan style kalian. Lalu di bawah produk kita pingin ada yang namanya FAQ ya, yang mana isinya pertanyaan yang sering ditanyakan, yang sering ditanyakan. Misalnya kayak gini gitu ya. Kita bisa perintahkan ke AI-nya ya. Langsung aja kita copy paste prompt-nya dan kita gua tambahin semua. Nah, di sini
untuk file index.html-nya dan CSS-nya akan diupdate teman-teman. Jadi kita bisa tunggu prosesnya itu sampai selesai, gitu ya. Oke, udah selesai ya untuk code-nya di sini udah diperbarui. Kita tinggal copy paste aja from code-nya. Kita klik copy code, nggak bisa lagi guys. Oke, kita tinggal ini blok manual aja ya. Kalau kita copy. Nah, kita tinggal kembali lagi ke VS Code, ke Visual Studio Code. Kita pergi ke file index.html, teman-teman. Lalu di bagian sini kita bisa langsung aja Ctrl A dan kita Ctrl V ya. Nanti akan muncul halaman baru. Lalu kita selanjutnya copy paste yang CSS-nya. Di bagian CSS-nya kita bisa blok semuanya sampai bawah dan kita bisa copy, gitu ya. Kita pergi ke file stylus.css di dalam folder CSS. Ya, kita Ctrl A, kita Ctrl V, ya. Oke, bentar. Kok aneh ya tampilannya? Ini nggak beres nih teman-teman sepertinya. Oke, nggak beres ini. Kalau nggak beres seperti ini gampang ya. Kita tinggal perintahkan lagi ke AI ya sih. Ini untuk hasilnya kurang bagus dan aneh. Oke ya, bentar. Oke, kita lanjut dulu deh ke JS-nya. Kita copy dulu ya. Kita copy ke JS-nya. Oke, kita pergi ke app.js. Kita select all dan save. Oke, kita klik. Saya. Oke, yang aneh di sini adalah CSS-nya. Maka di sini gua akan perintahkan lagi ke ChatGPT-nya untuk tolong perbaiki CSS-nya agar tetap sesuai dengan style yang pertama, ya. Ini berfungsi agar si ChatGPT tetap konsisten dengan hasilnya, teman-teman ya. Dengan prompt yang kita perintahkan pertama dan transfer. Nah, ya, kita kirimkan. Payah ternyata ya. Ya, maklum aja teman-teman karena di sini yang buat codingannya itu ChatGPT ya. Jadi ya salah-salah juga gitu. Namanya juga AI ya, tidak jauh dari kata sempurna gitu ya. Jauh bahkan. Oke, by the way, mungkin buat kalian yang tertarik dengan konten seperti ini, silahkan subscribe channel ini dan kasih juga tombol like-nya ya. Biar aku terus semangat nih guys ya, buat membuat konten seperti ini. Kira-kira kedepannya gue akan bahas konten apa lagi nih? Silahkan aja komentar di bawah ya. Dan buat kalian yang mungkin mau diskusi seputar dunia teknologi, khususnya AI, programming, cybersecurity, dark web, deep web, silahkan saja join ke komunitas kita gitu ya, yang ada di deskripsi bawah di AJ Community. Di sana kita akan sharing bersama terkait tentang dunia teknologi. Oke, di sini udah selesai nih untuk code yang udah dikirimin, yang CSS-nya. Yang lagi-lagi nggak bisa di copy code-nya, jadi ya udahlah. Kita select manual seperti ini ya, sampai bawah sini kita copy. Setelah itu kita Ctrl A dan Ctrl V. Oke, kita coba cek ya guys ya, apakah tampilannya udah sesuai. Dengan cara kita kembali ke webnya, kita masuk ke tampilannya Freestore seperti ini. Welcome to Freestore. Freestore adalah toko terbaik, bla bla bla. Oke, why choose Freestore? Our product, bentar. Oke, ini udah bagus sih. Cuman kayak kurang apa gitu ya. Aduh, Oke. Untuk ininya udah banyak juga. Oh, ini jump to section-nya juga udah ada nih, mantap ya. Tapi ini fitur home-nya nggak berfungsi. Harusnya kalau ke home ini ke atas. Oke, tapi lumayan ya. Oke, coba deh. Ini untuk produknya kita perbaiki dulu. Oke, kita coba perbanyak dulu ya. Kira-kira dia bisa nggak? Nah kan, ini harusnya our produknya di tengah dan baru image-nya di bawah. Ya, lagi-lagi kita bisa kasih koreksi. Lalu untuk yang apa namanya tampilan yang ini, welcome to Freestore ini, gue pingin kiri kanan aja. Nah, kiri kanan.